Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita di kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, adab-adab bagi mereka yang ingin menghendak hafal Al-Quran. Dan terakhir yang kita bahas adalah tentang tadabbur Al-Quran wal khusyu', mentadabburi Al-Quran, kemudian khusyuk ketika kita membaca Al-Quran. Dan Sayyid Al-Jalil Zu Al-Mawahib wal Ma'arif Ibrahim Al-Khawwas, Imam Nawawi berkata bahwa seorang yang baik dan memiliki banyak kemampuan dan arif, orang yang arif, Ibrahim Al-Khawwas pernah berkata, dawa al-qalb khamsatu asya', kemarin kita bahas. Obat hati itu ada 5. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur, tadabbur, membaca Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran bisa dengan memahami maknanya, yang pertama. Kemudian yang kedua, memahami tafsir, maksud dari ayat yang kita baca. Maka ulama-ulama terdahulu pernah meriwayatkan bahwa kami tidak pernah lebih menghafal dari 10 ayat sebelum kami mengamalkannya. Ini bentuk tadabbur Al-Quran, ya. Dan ketika kita sudah sampai titik ini, ketika kita membaca Al-Quran, maka disitulah kita itu akan merasakan hati akan terobati dengan sendirinya. Penyakit-penyakit yang hinggap di hati kita itu akan terobati dengan sendirinya. Tapi sebelum sampai ke titik ini, maka seseorang itu harus berusaha semaksimal mungkin, entah itu dengan tingkatan yang paling awal, yaitu dengan membaca dulu Al-Quran, kemudian membiasakannya. Setelah terbiasa dia kemudian membaca dengan baik. Ketika dia sudah membaca dengan baik, berusaha dia untuk memahami maknanya dari ayat-ayat yang pendek, ayat-ayat yang mungkin sering kita baca. Dan setelah itu baru naik ke ilmu selanjutnya adalah memahami kandungan isi tafsir Al-Quran, perkataan-perkataan ulama tentang Al-Quran. Itu salah satu cara mentadabburi Al-Quran, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, obat hati yang kedua itu adalah khola'ul batan. Ketika orang itu perutnya lebih banyak kosong daripada kenyangnya,
Maka di sini sunnahnya untuk berpuasa. Sunnahnya untuk berpuasa. Kemudian wa qiyamul lail, mendirikan malam, salat malam. Di mana orang yang melakukan salat malam ini adalah orang-orang yang memang diberikan Allah kelebihan. Apa kelebihan mereka? Kelebihan mereka itu berdua dengan Allah. Ya, berdua dengan Allah. Di saat orang-orang yang lain itu tertidur, maka dia berdua dengan Allah. Dan ketika dia mendirikan malam-malamnya, kemudian dia membaca Al-Quran dan dia memahami isinya, di situ dia akan merasakan bahwa Al-Quran itu sangat betul-betul perkataan Allah yang sangat agung. Inna sanulki alaika qaulan thaqila, di mana Allah menyebutkan kami ini akan memberikan kepada kamu ya Muhammad qaulan thaqil. Thaqil ini berat. Berat dalam artian sangat agung sekali. Orang yang biasa-biasa tidak akan bisa menerima Al-Quran. Gitu ya. Wa tadarru' inda sahur. Setelah kita mendirikan malam kita, tadarru' inda as-sahar, khusyuk di waktu sahur, meminta ampun kepada sahur di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Sifat-sifat orang mukmin itu adalah yang di waktu sahur mereka beristighfar. Kemudian mujalasah as-salihin, duduk bersama orang-orang yang soleh. Duduk bersama orang soleh itu sangat berpengaruh untuk pribadi kita ya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan seperti itu, bahwa orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia akan mendapatkan wanginya, walaupun cuma sedikit saja. Dan orang yang berteman dengan pemukul besi, besi itu dipanaskan kemudian dipukul dan dibentuk, maka dia juga akan mendapatkan percikan dari api hasil pukulan besi tersebut. Ini perumpamaan yang Allah jelaskan, yang Rasulullah gambarkan, bahwa teman kita itu akan mempengaruhi kepribadian kita. Dan pilihan kita itu cuma dua: memberikan pengaruh positif atau terpengaruh sesuatu yang negatif. Gitu ya. Kalau orang-orang soleh berpikir seperti ini semua, ditinggalkan nanti orang-orang yang ahlul maksiat. Tidak ada lagi yang mendakwahinya. Maka alhamdulillah, di sini kita harus melihat maslahat ketika kita duduk dengan orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang tidak baik. Kita harus melihat maslahatnya. Apakah duduknya kita di situ memberikan manfaat, atau duduknya kita di situ hanya akan memberikan mafsadat kepada diri kita. Jadi ini obat hati yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Khawwas. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah dengan tardidul ayah, cara untuk tadabbur dengan tardid, mengulang-ulang ayat. Mengulang-ulang ayat. Maksud mengulang ayat itu adalah
memaknai, merasuki, memahami ayat yang kita ulang-ulang itu. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majah dari Abi Dzar, qaman nabi bi ayatin yuraddiduha hatta asbah wal ayah in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk. Rasulullah ketika salat subuh, beliau membaca ayat yang tadi dan Rasulullah mengulang-ulangnya. Kenapa Rasulullah SAW mengulang? Rasulullah ingin mentadabburi ayat tersebut sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bunyi ayatnya. In tu'azibhum. Ya Allah, kalau engkau memberikan azab kepada umat-umat ini, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, dan kalau engkau mengampuni mereka ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun. Rasulullah ulang ayat-ayat ini. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, Rasulullah selip dengan doa. Makanya nanti juga ada ayat, ada riwayat ya, yang menjelaskan bahwa ketika Rasulullah melewati ayat-ayat tasbih yang di dalamnya terdapat tasbih, maka Rasulullah bertasbih. Ketika melewati ayat-ayat yang di dalamnya azab, maka Rasulullah SAW berta'awuz, meminta perlindungan kepada Allah. Dan seperti ini cara mentadabburi ayat. Ya. Riwayat yang lain, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu annahu qarara hadhil ayah. Ketika dia mengimami salat subuh, Tamim Ad-Dari dia mengulang-ulang ayat ini. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dia ulang-ulang lagi. Apakah mereka menyangka orang-orang yang melakukan kejelekan-kejelekan itu, kami akan menyamakan mereka dengan orang-orang yang melakukan kebaikan? Pasti berbeda. Tapi kalau kita lihat prakteknya seperti itu. Ketika kita meninggal, kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah, mengirimkan pahala untuk mayit. Ketika hidup, mereka lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fahami ayat ini, diulang-ulangi oleh Tamim Ad-Dari, bahwasanya sesungguhnya orang yang tidak pernah berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang sama oleh mereka-mereka yang memperjuangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diulang-ulang ayat tersebut. Ya, sehingga ketika dia ingin melakukan maksiat, dia ingat dengan ayat ini. Ya. Ini Tamim Ad-Dari. Ayat yang lain, Ibnu Mas'ud juga pernah mengulang ayat Rabbi zidni ilma. Ibnu Mas'ud ketika dia melewati ayat ini, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu beliau, dan diulang-ulang ayat tersebut. Waraddada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair juga pernah mengulang-ulang ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hati-hatilah kalian di mana kematian itu akan datang menghampirimu, dan di situ kalian akan kembali kepada Allah. Diulang-ulang ayat ini. Ya.
Dan ketika imam mengulang-ulang ayat, kemudian makmum juga memahami ayatnya, maka di situ akan terjadi yang namanya tadabbur. Tadabbur, memahami ayat itu sendiri. Ya. Dan masih banyak riwayat-riwayat dari ulama-ulama salaf bahwasanya mereka mengulang-ulang ayat Al-Quran untuk mentadabburinya. Tapi jangan sampai kita salah niat ketika kita mengulang-ulang ayat. Paham ya? Paham enggak maksud aku? Para ulama dahulu mengulang ayat ini untuk mentadabburi, memahami isi Al-Quran itu. Diulang lagi. Tapi jangan kita itu salah meniatkannya, mengulang-ulang ayat untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Paham ya? Salah satu contoh misalkan kita mengulang-ulang ayat supaya mendapatkan kesaktian ini dan itu misalkan. Nah, ini tidak diriwayatkan oleh ulama-ulama salaf. Ya. Salah satu contohnya mengulang-ulang ayat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Diulang sampai 1000 kali, 2000 kali. Dengan harapan ketika dia membaca ayat ini, dia bisa masuk ke alam jin, ingin melihat bagaimana alam jin itu. Dan ini terjadi. Yang ana lihat sendiri, ana terjadi melihat seperti ini. Ada orang mengamalkannya untuk masuk ke alam jin dia. Mengulang-ulang ayat seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, tapi niatnya berbeda. Ya, niatnya berbeda, maka nilainya pun menjadi salah. Itu ya. Nilainya pun menjadi salah. Kemudian contoh yang lain misalkan ketika anak santri dulu ya. Ketika anak santri dulu pernah nyita buku anak-anak yang di dalamnya dia itu mengajarkan cara untuk mendapatkan anak. Salah satu caranya adalah dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim sampai 1000 kali. Mengulang-ulang Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali diulang. Setelah ditulis 1000 kali kemudian dilipat dan ditaruhlah di perut istri. Ya. Yang seperti ini tidak diriwayatkan oleh ulama terdahulu. Mereka mengulang-ulang ayat ini untuk memahami isinya. Ya. Memahami kandungan Al-Qur'an. Dan kalau perlu, ketika mereka mengulang-ulang ayat itu dan amalan-amalan mereka belum cukup untuk itu, kadang-kadang mereka menangis. Maka pembahasan selanjutnya itu adalah al-buka indal qiraah, menangis ketika membaca Al-Quran. Menangis ketika membaca Al-Quran itu adalah salah satu tanda hamba Allah yang soleh. Diriwayatkan dari Rasulullah, Imam Al-Bazzar pernah meriwayatkan, Iqra'ul Qur'an wabku fa illam tabku fatabakau. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah SAW. Kalau kalian mampu untuk menangis ketika kalian membaca Al-Quran, menangislah. Tapi kalau kalian tidak bisa menangis, maka menangislah dikarenakan hati kalian itu sudah membatu. Ya. Dan itu terjadi dulu ketika kita membaca hadis ifki, bukan Al-Quran ini cerita
hadisul ifki, membaca hadis 2 lembar panjang yang menceritakan ketika Rasulullah SAW mendiami Aisyah. Rasulullah diamkan Aisyah itu, tidak dia ditegur sama sekali. Apa sebabnya? Ketika Aisyah itu dituduh berzina, ya, dituduh untuk berzina, Rasulullah diam. Sampai Aisyah itu menangis dan kering air matanya. Murid-murid syekh yang senior, para pelajar-pelajar yang lahlame, menangis membaca hadis ini. Anak-anak yang baru itu bingung kenapa mereka ini menangis. Sehingga ketika mereka melihat yang lain itu menangis, mereka juga ikut menangis. Kenapa? Karena tidak bisa memahami hadis. Mereka menangisi diri mereka, lemahnya ilmu mereka, sehingga tidak bisa memahami hadis di mana orang-orang itu menangis. Mendengarkan kisah itu, tapi mereka tidak bisa memahaminya. Maka misalkan kita mendengarkan imam menangis ketika membaca ayat Al-Quran, jangan hati kita itu gerusuh. Nangis pule imam ini, apalah imam ini jadi imam pengen nangis misalkan. Bukan seperti itu. Tapi coba perhatikan ayat yang dia baca. Apa maknanya? Tapi kalau misalkan ayat jual beli dia nangis, ini hati-hati nih. Berarti imam ini agak-agak keselio nih duko, naruh tangisannya. Ya. Bahaya kalau ini. Maka biasanya ayat-ayat yang ditangisi itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu sangat besar. Sedangkan dosa kita itu sangat banyak. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kalian tidak mampu untuk menangis, menangislah. Dikarenakan hati kita itu sudah membatu, keras. Ya. Ini perkataan Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab ketika dia mengimami salat subuh. Faqara'a surat Yusuf fabaka. Dia menceritakan, membaca surat Yusuf, menceritakan tentang cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada seorang nabi. Berat cobaan yang Allah berikan kepada seorang nabi. Maka Umar menangis ketika membaca surat tersebut. Ya. Maka ketika misalkan Allah itu memberikan kita cobaan berat mungkin bagi kita, cobalah baca Al-Quran itu, pahami isinya. Maka para nabi, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala itu ujiannya lebih berat daripada kita. Sehingga mungkin ketika kita merasa berat, istilah kita itu harusnya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang seperti ini pun kita tidak sanggup untuk melewatinya. Apalagi Allah berikan ujian seperti para nabi. Jadi itu salah satu fungsi membaca ayat Al-Quran dengan memahami isinya. Bahkan diriwayatkan ketika beliau mengimami, tangisannya itu terdengar sampai belakang, soft belakang. Tapi ketika di dalam sholat, maka harus diperhatikan tangisannya jangan sampai mengeluarkan perkataan-perkataan. Dikarenakan perkataan-perkataan tersebut bisa membatalkan sholat. Ya, menangis boleh, mendesah, menangis, mendesah, tapi tidak berbicara. Dan ketika dia menangis kemudian dia berbicara di dalam sholat, batal sholatnya. Ya, sholatnya batal. Riwayat yang lain dari Abi Saleh
qadiman nasu min ahli Yaman ala Abi Bakar. Orang-orang Yaman ketika itu datang kepada Abu Bakar, faja'alu yuqri'unahum wa yabkun. Faqala Abu Bakar, hakadha kunna. Ketika datang orang-orang Yaman kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar menyuruh mereka untuk membacakan Al-Quran, dan mereka menangis. Kemudian Abu Bakar menjawab, seperti ini kami dulu di zaman Rasulullah SAW ketika Al-Quran itu dibacakan, kami menangis mendengarkannya. Imam Ghazali pernah berkata, al-buka'u mustahabun ma'al qira'ah wa indaha. Membaca Al-Quran itu sunnah untuk menangis, apalagi ketika kita memahami ayat-ayat tersebut. Ya. Wa tariqatuhu, bagaimana caranya? Jadi jangan dibuat-buat ya. Caranya, yahdur qalbahu, dia menghadirkan hatinya ketika dia membaca. Wa yata'ammal ma fihi min at-tahdid wal wa'id wasyadid wal watha'iq wal uhud. Thumma yata'ammal taqsiru fi dzalik, mengingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasan-balasan yang akan Allah berikan kepada kita. Sedangkan kita belum sampai ke derajat itu untuk menerima balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala, itu belum siap kita. Ya. Ketika kita menghadirkan itu semuanya, itu yang akan membantu kita untuk menangis ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Fa illam yahduruhu huzn wal buka, yahdurul khawas, fala yabki ala faqdi dzalik fa innahu min a'zamil masaib. Kemudian Imam Nawawi pernah berkata, kalau kita tidak bisa seperti itu, ya, sudah mencoba untuk memahami ayatnya, kemudian kita coba memikirkan amalan-amalan kita ini belum cukup untuk mempersiapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan itu semuanya kita juga tidak bisa untuk menangis. Apa kata Imam Nawawi? Maka menangislah, karena itu musibah terbesarmu. Arti Al-Quran kita itu cuma sampai mulut, tidak sampai ke dalam hati. Ya, Al-Quran kita itu cuma sampai mulut, tidak sampai ke dalam hati kita. Itu perkataan ulama-ulama tentang menangis dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi ayat-ayat yang ditangisi pun yang memang harus ditangisi. Jangan kalau ayat-ayat jual beli yang ditangisinya. Kemudian ayat-ayat kisah, ya, kisah-kisah yang tidak perlu untuk ditangisi. Bab istihbabut tartilil Quran, disunahkan untuk tartil dalam membaca Al-Quran. Wa qad ittafaqal ulama ala istihbabihi, semua ulama sepakat tartil membaca Al-Quran itu sunnah. Warattilil Qur'ana tartila. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, innaha na'atat qira'atin nabi qira'atan mufassarah harfan. Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran, hurufnya satu persatu terdengar. Makanya kalau cepat, tidak masalah cepat, cuma satu persatu hurufnya itu terdengar. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim,
Tidak masalah kan? Terdengar kan? Jangan bismillahirrahmanirrahim. Tidak kedengar dulu apa? Ya. Silahkan cepat. Tidak masalah. Ketukannya kena, tidak masalah. Cuman hurufnya itu terdengar dan bisa untuk didengarkan. Itulah ya. Bisa untuk didengarkan. Riwayat yang lain, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fath ala naqatihi yaqra suratul Fath faraja'a fi qiraatihi. Rasulullah ketika datang Fathu Makkah di atas untanya, beliau membaca Al-Qur'an dan membaca suratul Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya. Sesungguhnya kami memberikan engkau kebebasan kota Mekah. Pembebasan. Rasulullah membaca ayat ini di atas untanya. Dan semua mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ibnu Abbas, athar dari Ibnu Abbas. Li an aqra'u suratan urattiluha ahabu ilayya min an aqra' Qur'an kullahu bighairi tartil. Aku membaca satu surat saja dengan tartil lebih aku sukai daripada membaca Al-Quran seluruhnya tanpa tartil. Ya, ini asar dari Ibnu Abbas. Mujahid pernah ditanya tentang dua orang laki-laki. Mujahid, seorang tabi'in. Satu orang laki-laki membaca Al-Baqarah dengan Ali Imran dalam satu majelis, dalam satu kali duduk. Kemudian yang satunya hanya membaca surat Al-Baqarah saja, dan mereka sujudnya berbarengan. Kata-kata Mujahid apa? Aku lebih suka yang hanya membaca surat Al-Baqarah saja. Kenapa? Orang yang habis Al-Baqarah plus Ali Imran, kemudian orang yang membaca Al-Baqarah saja dengan bacaan yang sama, tartilnya sama, berarti yang baca Al-Baqarah itu lebih tartil membacanya. Gitu ya. Makanya Rasulullah SAW kemarin itu pernah meriwayatkan bahwa janganlah menghatam Al-Quran itu kurang dari 3 hari. Ditakutkan ketika kita menghatam Al-Quran 1 hari sekali, bacaannya itu tidak ditartil lagi. Apalagi kita itu punya kerjaan-kerjaan yang lain. Ya. Bahkan ada seorang teman ketika itu mengambil sanad qiraat ya, 30 juz satu kali duduk. Membacanya dari jam berapa? Dari jam 8 pagi. Sampai kapan? Sampai jam 10 malam. 30 juz. Ya, lama ya kan? Berarti kalau kita itu gawe cuma membaca Al-Quran saja, anak bini roboso. Benar? Kalau kita ingin membaca tartil tadi. Makanya Rasulullah melarang untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Tapi kalau misalkan kita itu memang sudah hafal dengan Al-Quran, kemudian kita ulang-ulang, entah itu ketika jago toko diulang-ulang, ketika jago pos, satpam, jago kantor, kita baca Al-Quran, tidak jadi masalah. Ya, menggabung 2 amalan yang tidak bertentangan, tidak jadi masalah. Ya. Tapi dengan bacaan yang baik. Wa qad nuhiya 'anil ifrat fi isra'i wa yusamma hadzal hadz. Dilarang membaca Al-Qur'an cepat-cepat. Kemudian tidak memperhatikan kaidah bacaan Al-Qur'an itu. Ini perkataan Nawawi ini ya. Perkataan Imam Nawawi, dilarang membaca Al-Qur'an cepat-cepat dan tidak memperhatikan kaidah bacaan Al-Qur'annya. Jadi pelan tapi pasti. Kalau perlu kita paham dengan apa yang kita baca. Tidak paham dengan apa yang kita baca, minimal benar bacaannya. Ya, minimal benar bacaannya.
Dari Abdullah Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yatajawaz taraqiyahum walakin idza waqa'a fil qulubi farasikha fihi an-nafa'. Salah satu ciri orang yang tidak mendapatkan berkah Al-Qur'an itu adalah bacaannya cuman sampai tenggorokan saja dan tidak memiliki manfaat sama sekali. Bacaan Al-Qur'an dia itu tidak ada manfaatnya. Ya. Maka ketika bacaan Al-Quran kita itu kurang memberikan rasa, tidak enak untuk didengarkan ataupun kurang baik, berarti bacaan kita itu cuman baru sampai tenggorokan saja. Bukan berarti ketika tidak ada baik ditinggalkan, makin tidak baik ini. Ya, makin tidak ada baik, tapi diusahakan untuk diperbaiki. Ya. Dan Rasulullah SAW memberikan janji yang baik kepada dua-duanya. Orang yang terbata-bata dengan usaha. Paham ya? Terbata-bata pun ketika dia baca setiap hari, lancar dia. Insya Allah. Ya. Jadi orang yang tidak memperbagus bacaan Al-Qur'annya, berarti dia hanya membaca di tenggorokannya saja, belum sampai ke dalam hatinya. Kemudian Imam Nawawi menutup qaulal ulama at-tartilu mustahab litadabbur wa li ghairihi. Membaca Al-Qur'an itu mustahab dengan tartil, ya. Diniatkan untuk mentadabbur Al-Qur'an atau selain itu. Jadi kita membaca tadi ya, kita membaca dengan lagu tidak masalah juga. Ya, Anda membaca ayat tadi dengan dengan irama, ayat-ayat Al-Qur'an tadi dengan irama pun tidak jadi masalah, tetap mendapatkan pahala sunnahnya kata Imam Nawawi. Ya. Walihadza yustahabu tartil lil a'jami alladzi la yafham ma'nahu. Begitu juga bagi orang-orang yang tidak paham dengan makna Al-Qur'an, tetap disunahkan bagi mereka untuk membacanya dengan tartil. Ya. Walaupun tidak paham kita maknanya, tetap dibaca dengan tartil. Tartil itu bagaimana? Kaidah tajwidnya itu pas, kemudian disisipi dengan lagu. Rasulullah SAW itu menyebutkan malaisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melantunkan, melagukan. Ya. Coba kalau kita berimam dengan orang yang tidak belagu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, apa kira-kira salat? Seger dah kira-kira. Beda dengan orang yang melantunkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Belagu kan? Beda ceritanya. Ketika dia membaca lurus, ya. Begitu juga dengan Al-Qur'an ketika kita membacanya dengan lagu dan juga dengan tajwid. Jangan salah ya. Dan kalau lagunya belengok-lengok tajwid halah. Nah, ini salah pula nih. Ya, nuai kalau belengok. Halah tajwid. Dan ini banyak terjadi di anak-anak kita ini. Ya. Kul panjang. Salah lah. Macam-macam itu. Ya. Jadi membaca dengan irama dengan tetap menjaga kaidah tajwid. Kalau kita buka ilmu tajwid itu, apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Fardu kifayah. Fardu kifayah kalau ada yang faham ilmu tajwid, yang lain tidak berdosa. Tapi hukum memakai ilmu tajwid apa hukumnya? Fardu ain, setiap kepala wajib pakai. Ya. Kita tidak tahu hukum tajwidnya, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak pakai hukum tajwidnya, berdosa. Ya. Alif lam mim. Alif apa hukumnya? Kita tidak tahu. Lam apa hukumnya? Kita tidak tahu. Mim apa hukumnya? Kita tidak tahu. Kita tidak berdosa. Cukup aku bayang tahu misalkan. Lah tidak berdosa ge ini. Tapi kalau alif lam mim membasing-basing, ada yang macam alam, berdosa yang macam alam ini.
Ya, hati-hati. Tetap semua kepala ini harus membaca alif, lam, mim, semua wajib. Ya, jadi tidak mengetahui hukum tajwid tidak berdosa gitu. Kalau ada yang tahu, tapi tidak menggunakan ilmu tajwid, setiap kepala tetap berdosa. Ya, makanya harus dipelajari ilmu tajwid itu. Jangan malas-malas belajar ilmu tajwid. Kadang-kadang orang malas belajar ilmu tajwid ini. Ya, ngapain? Karena mungkin entah lidah bepelin, entah suara yang ngiok, entah apa lah, pokok ada alasan untuk malas di situ. Ya, syekh kita itu ahli tafsir, Syekh Amin Ismail itu ahli tafsir 30 juz, mengaji ngiok bunyinya. Ya, tapi memang seperti itu suara dia. Macam mana dipaksa? Udah baca, benar kan? Tapi ahli tafsir itu tajwidnya tetap kena, gunahnya, izharnya tetap kena. Tapi suara yang ngihok, macam mana lagi? Allah beri suara yang seperti itu ya, tidak tahu apa lah. Ya, maka menggunakan ilmu tajwid itu harus tetap digunakan walaupun iramanya kurang baik. Kalaupun iramanya itu baik, maka itu lebih afdol. Ya, tapi jangan salah fokus ke irama, kemudian tajwidnya itu dihilangkan. Nah, ini salah fokus ini. Ilahuna, sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.